media dan seluruh hadirin yang mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bisa hadir dan menjadi kebanggaan bagi KPU Kabupaten Bandung mendapat kunjungan silaturahim baik penyelenggaranya, Forkopimdanya dan pasangan calon dari Forkopimda dari Jawa Barat. Pertama, kami selaku KPU Kabupaten Bandung mengucapkan selamat datang pada Pak Pangdam, Pak Kajati, Pak Kapolda dan juga Forkopimda Jawa Barat yang telah berkenan hadir di tengah kesibukannya dalam silaturahim Forkopimda Jawa Barat dengan pasangan calon dan penyelenggara Pilkada 2020 Kabupaten Bandung. Sekilas info barangkali Pak Pangdam, Pak Kapolda dan Pak Kajati bahwa untuk gelaran Pilkada hari ini Kabupaten Bandung merupakan pemilih terbesar di Indonesia dari 261 kabupaten kota dan yang kabupaten kota dengan jumlah pemilih 2356412 jumlah pemilih yang tersebar di 31 kecamatan, 280 desa dan kelurahan. Tentu melibatkan 61866 KPPS. Kemarin kita sudah rapid, sebelumnya seluruh penyelenggara dari KPU, PPK dan PPS juga sudah melakukan rapid test. Alhamdulillah untuk KPU, PPK dan PPS semuanya dalam keadaan sehat dan hasil rapid test untuk KPPS sementara masih diolah. Kita kerjasama dengan gugus tugas untuk KPU Kabupaten Bandung. Pada tanggal 9 Desember 2020 di seluruh Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi khususnya di beberapa kabupaten yaitu 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota di Indonesia akan melangsungkan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah secara serentak tahun 2020 dengan tujuan untuk memilih putra-putri terbaik. Sekali lagi, untuk memilih putra-putri terbaik pilihan rakyat yang akan menjadi pemimpin daerah untuk 5 tahun ke depan. Keberhasilan pemerintah dalam menyelenggarakan pilkada yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD beserta jajarannya perlu dukungan semua pihak, termasuk dukungan dan kontribusi dari pasangan calon dalam bentuk memberikan pemahaman politik kepada para pendukungnya. Secara umum ada 3 faktor yang mempengaruhi tingkat kerawanan pilkada, yaitu profesionalisme KPUD dalam menyelenggarakan pilkada, profesionalitas Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, serta unsur peserta pilkada. Khususnya terkait dengan peserta pilkada ini banyak dipengaruhi oleh sikap-sikap fanatik dari kader-kader parpol, simpatisan, ormas, serta kecenderungan tidak netralnya ASN. Berkaitan dengan itu, pada hari ini saya beserta jajaran dari Kodam 3 Siliwangi sebagai bagian komponen negara di bidang pertahanan dan keamanan, khususnya di wilayah Kodam 3 Siliwangi, ingin menjalin silaturahmi dengan jajaran KPUD dan pasangan calon peserta pilkada di Kabupaten Bandung, sekaligus sharing terkait beberapa hal permasalahan yang mungkin bisa menjadi faktor penghambat keberhasilan pelaksanaan pilkada di Kabupaten Bandung. Pada kesempatan yang baik ini, saya juga mengajak kepada masyarakat wilayah Kabupaten Bandung, khususnya para pasangan calon Bupati, Wakil Bupati Kabupaten Bandung
untuk memberikan pendidikan politik kepada para pendukungnya untuk bersama-sama menciptakan wilayah Kabupaten Bandung yang kondusif sehingga pelaksanaan pilkada akan berlangsung dengan aman, damai, sukses tanpa ekses, serta berkualitas. Kita semua juga patut bersyukur karena situasi wilayah Kabupaten Bandung khususnya dan Jawa Barat pada umumnya cukup kondusif selama proses tahapan pilkada serentak dilaksanakan. Kita semua berharap keadaan yang demikian akan tetap terjaga pada saat pelaksanaan pencoblosan, bahkan sampai dengan penetapan pemenang pasangan calon bupati, wakil bupati, serta pelantikannya nanti. Demikian juga kepada KPUD dan Bawaslu Kabupaten Bandung agar senantiasa mensosialisasikan ketentuan pentingnya pendisiplinan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan menjelang dan selama pelaksanaan pencoblosan. Hal ini penting dilakukan mengingat pandemi COVID-19 sampai saat ini belum teratasi sepenuhnya, sekaligus menghindari munculnya klaster-klaster baru COVID-19. Mengakhiri sambutan ini, saya ingin menegaskan kembali bahwa jajaran TNI khususnya Kodam 3 Siliwangi siap dan telah menyiapkan personil untuk mendukung Polri dalam rangka membantu pengamanan pelaksanaan Pesta Demokrasi Pilkada Serentak tahun 2020 ini. Prajurit TNI sampai saat ini 100% memegang teguh netralitas TNI dalam pilkada, dalam arti tidak akan memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon bupati, wakil bupati, peserta pilkada, serta akan memberikan sanksi yang tegas kepada prajurit-prajurit yang melanggar netralitas ini. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, dan lindungannya kepada kita semuanya, sehingga kita dapat melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara yang kita cintai bersama. Saya tambahkan, sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh beliau sebagai pelengkap, bahwa situasi kondisi saat ini pesta demokrasi kita ini diselenggarakan dalam masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu besar harapan saya bahwa penyelenggaraan ini tetap dilaksanakan dengan berpegang pada protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Karena tentunya kita tidak bisa menghindari kedatangan dari saudara-saudara kita yang lain dalam kegiatan ini, yang tentunya juga akan membawa risiko sedikit banyak, pasti. Tadi sudah disampaikan juga oleh Ketua KPU, sudah dirapit semua penyelenggara ya. Nah, cuma permasalahannya tentu ada tenggang waktu antara proses merapit dengan kegiatan di tanggal 9 nanti. Dan mudah-mudahan dari hasil rapid testnya tidak ada yang rapid Pak ya? Ada juga. Nah, mungkin masih ada kesempatan untuk mengisolasi atau dilanjutkan dengan swab. Ya, bisa jadi reaktif tapi dalam tes swab negatif. Ya. Tapi tenggang waktu ini juga tolong disosialisasikan kepada teman-teman penyelenggara
supaya jangan banyak juga berinteraksi dan tetap menjaga protokol kesehatannya dalam kegiatan sehari-harinya. Karena bisa jadi hari ini di rapid non reaktif, besok reaktif. Memang itulah pandemi ini yang sulit sekali kita menghindari dari penularannya. Bapak Ibu sekalian, tapi walaupun dalam proses pandemi atau kegiatan situasi keadaan pandemi ini tidak juga mengurangi dari semangat kita untuk melakukan pesta demokrasi ini, dan insya Allah mudah-mudahan pada hari hanya nanti semua akan berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan juga tidak menimbulkan klaster baru. Jangan sampai nanti setelah tanggal 9 kita mendapat kabar Panglima Pak Kapolda bahwa banyak klaster baru. Nah, ini mudah-mudahan jangan sampai terjadi. Jadi saya mohon kepada KPU Provinsi maupun Kabupaten, Bawaslu Provinsi dan Kabupaten betul-betul memberikan sosialisasi dan pengarahan di lapangan sesuai dengan standar protokol kesehatan. Sesuai dengan lagunya gitu kan ya, bagaimana saya ingat betul, saya itu orang yang dramanya tidak bisa bahasa Sunda, tapi saya tahu lagu Barondong Garing itu, tahu saya. Majalaya sore yang Banjaran Bandung, apa itu kan. Jadi ketika saya jadi Kapolres Soreang Pak Pangdam, saya terharu gitu kan ya, begitu dengerin lagu dengan liriknya itu, Masya Allah. Dulu saya mengenal waktu kecil hanya di lagu. Ketika saya jadi Kapolres Soreang, Kapolres Bandung, kok ada nama Soreang, berkunjung sana aja ketemu Majalaya, ketemu juga Banjaran gitu kan. Jadi ya itulah kira-kira lagunya kan asik sekali gitu. Daerah itu memang asik. Jadi saya cerita barusan tadi di Polres, mungkin barangkali saat penugasan yang paling berkesan dalam sejarah saya tugas di kepolisian itu jadi Kapolres Bandung ini. Wah, luar biasa kan. Makanya saya kecil-kecilan punya rumah di belakang Polres, Bapak Ibu sekalian. Ada juga gitu kan. Saking cintanya sama Soreang ini gitu kan ya. Biar hati saya di Soreang gitu kan. Oleh karena itu tentunya kita berharap pelaksanaan pemilu Kabupaten Soreang berjalan dengan sebagaimana yang tagline-nya Pak Pangdam tadi, yaitu sukses tanpa ekses. Saya takut menyebutkan yang lain. Saya tanya, tagline masing-masing calon apa? Kemarin dibantu-bantu di sana, Pak, jangan nyebutin kata aman, jangan nyebut kata sehat. Padahal aman sehat itu kan tagline yang harus kita gunakan, harus aman, harus sehat. Kemarin saya wanti-wanti sama Dirjen Intel, Pak, jangan nyebut-nyebut aman. Terus kalau nggak aman, apa parameternya? Jadi saya gunakan saja, udah di mana-mana saya gunakan tagline-nya Pak Pangdam. Jadi pemilu kada sukses tanpa ekses, jos gitu kan ya. Artinya sukses tanpa ekses begini Bapak-bapak, benar para calon ini ya. Sukses artinya terpilih, kemudian calon nanti secara demokratis. Itu yang kita cita-citakan, itu baru sukses. Tanpa ekses, nggak ada bentuk-bentukan setelah itu. Ya syukur-syukur nggak udah lah, ada sengketa-sengketa lanjutan gitu ya, yang bikin pusing juga nanti gitu kan. Nah, kemudian sukses berikutnya, ya tadi, nah ini Pak Kajati tadi cerita gitu kan ya. Jangan sampai pemilunya selesai, pemilu kadanya selesai, Pak Kajati masih muter-muter kerja-kerjaan PR-nya, cuci piring gitu kan ya. Nah jadi sukses tanpa ekses tadi, pemilu secara demokratis, nggak ada gontok-gontokan, penyelenggaranya pun nggak ada sama sekali pelanggaran-pelanggaran. Gitu. Nah saya yakin di Kabupaten Bandung ya kira-kira parameternya itu, ukurannya itu udah oke semua. Dan saya tanya, berapa targetnya Pak? Yang lalu, apple to apple dibandingkan dengan pilkada sebelumnya itu 63,5 Pak. Partisipasi masyarakatnya 63,9%. Nah tahun ini 2020 insya Allah jadi 77% Pak ya. Nah ini 77,5%. Ini menunjukkan partisipasi dan kedewasaan masyarakat dalam politik. Ya harus. Karena sore yang udah jalan tol jangan sore laiban bahula gitu kan ya. Mau masuk repot tuh kopo sayati gitu kan ya. Kalau sekarang sudah ada jalan tol, jadi masyarakat semakin terbuka, masyarakat juga dinamika semakin tinggi, semakin bagus, sehingga partisipasi masyarakat terhadap masalah politik, kemudian juga dukungan untuk tekad membangun
daerahnya melalui pilkada ini juga tinggi. Itu harapan kita semua. Nah, oleh karena itu mohon Bapak-bapak Ibu kan di sini kan baik-baik saja ya. Nah, yang paling penting grassroots-nya Bapak Ibu sekalian dijaga. Ya. Tolong nanti menentukan pilihan tetap secara demokratis, jangan ada bentuk-bentukan, karena yang di kita semua. Ya, kalau daerahnya misalnya banyak bentuk-bentukan, nanti investor, pengusaha yang mau bangun pilihan di Cimide juga mikir-mikir gitu kan ya. Wah, ribut terus, nggak aman itu daerahnya. Jangan seperti itu. Sehingga ini juga memudahkan dalam rangka pengembangan dan pembangunan Kabupaten Bandung Barat ini ke depannya. Terakhir tentunya segan-segan atau tidak lupa saya ingatkan kembali Pak Pangdam, Pak Kajati tadi sudah menyampaikan. Ingat, saya kemarin mendapat kunjungan dari Komisi 3 DPR Bapak sekalian. Yang diwanti-wanti adalah Pak Kapolda tolong. Nah, karena saya nyebut alhamdulillah Bapak anggota DPR yang terhormat sampai dengan tahapan sekarang yang tadinya diperkirakan pilkada itu akan timbul klaster baru, sampai sekarang tidak terjadi. Nah, langsung saya disemprot oleh anggota DPR tadi. Pak Kapolda, jangan underestimate. Itu nanti pencoblosan itu akan ada banyak klaster baru mungkin diperkirakan itu. Oh, mohon maaf Bapak anggota Dewan, saya bilang sampai dengan tahapan sekarang. Ya. Oleh karena itu saya titip betul ketika pencoblosan tanggal 9 besok ya, diwanti-wanti agar mentaati protokol kesehatan. Saya terus terang aja ini bicara keras di awal kejadian yang di Bogor itu karena saya wanti-wanti ke anggota. Jangan main-main terhadap masalah pendisiplinan protokol kesehatan karena itu penting. Nah, oleh karena itu tolong dijaga. Tapi saya yakin dan percaya, saya dari Ketua KPU Pusat kemarin di briefing. Tenang Pak Kapolda, kita semua ada simulasi terkait dengan pencoblosan ini. Diatur undangannya, yang ada pilih tertentu yang dikhususkan juga untuk mereka-mereka yang mungkin barangkali ada penyakit bawaan atau yang lain-lain, sehingga hal-hal yang seperti ini juga bisa mengantisipasi penyebaran virus corona tadi.